Saya ingin meneror Wah, ini rektor bahaya ini. Untit nih. Rektor Untit, Nah, rektor besok rektornya Unima. baru kan? Hah? Untidar besok rektornya baru. Oh gitu ya. Iya, jadi pas ini. PR buat rektor Rektor yang baru. Karena tadi saya sampaikan Pak Wali, pemerintah tuh support habis-habisan tuh. Jogja bisa setiap hari ada event. Ya. Ya kan, dia setiap tahun sekali Sultan memilih novelis terbaik, teater terbaik, Ya. filmmaker terbaik, Ya. itu dikasih Reward. penghargaan reward. Ya. Di Magelang kapan? Ini. Nah, jadi jangan dianggap sepele bahwa pertunjukan seni ini bisa menghidupi banyak kalangan Ekonomi ya. Jadi masyarakat juga ya. transport, kuliner. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya di program Bisa Bincang Santai Suara Merdeka di channel YouTube Kedu TV Official. Saya masih berada di tempat yang sama, di sebuah tempat yang istimewa di Hotel Atria Magelang, Hotel Bintang 4 yang ada di Kota Magelang. Kita di salah satu sudut yang klasik ya, mirip sih dengan studio kita ya di kantor Suara Merdeka. Ini dengan ornamen khas Cirebon ya teman-teman, ini mebelnya khas Cirebon. Oke, kalau sebelumnya saya sudah berbincang dengan 3 musisi hebat, anak-anak muda ya, ada Jennifer, Lydia, dan Niam. Dan sekarang cantik dong. Dan sekarang saya sudah bersama dengan bintang tamu lagi. Ini cowok, tapi tidak kalah cantik ya, tapi ini ganteng ya. Ya, dengan Bang Yefta Tandeo ya. Terima kasih Bang Yefta sudah berbincang dengan saya di program Bisa Bincang Dan Santai Suara sebenarnya Merdeka. udah sangat terlambat nih. Udah terlambat segini, saya di Buritan deh. Teman-teman saya udah di depan. Udah duluan ya. Ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan berkesan. Oke, siap. Ya, kita sambil ini ada yang cantik lagi oh loh. iya, ini kita di tempat yang istimewa dengan Mbak yang istimewa juga. Desnia namanya. Ya, Mbak Desnia. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, siap Bang Yefta, ini kita ngobrolin tentang musik. Dengan senang hati. Kaitannya dengan event yang akan diselenggarakan. Oke ya, di Hotel Atria tentunya, bertajuk Exotic Rendezvous ya. Terus sebelum ke sana saya ingin tahu dulu nih, menurut Bang Yefta, musik di kita ya, di Indonesia kulturnya seperti apa, dan nanti ditarik ke lokal Magelang seperti apa. Jadi pilihan kami itu kalau ibarat novel, ada novel pop, ada novel apa ya, kita milih yang sastra, jadi lebih serius betul. Gitu ya. Jadi kalau ini bisa dibilang induknya pop. Oke. Kenapa pilihannya ke situ? Kenapa pilihannya ke situ? Salah satu penampil di acara kita boleh diperdebatkan ya. Ya. Dulunya rockers dia main Metallica, dia main Dream Theater gitu ya. Namanya Ade Atanis. Terus tiba-tiba dia kuliah di ISI, dia ngambil klasik, bahkan dari situ mengantarkan dia ke Barcelona, ke Amerika. Dia bilang dulu dia tersesat di jalur hardcore metal gitu, underground gitu. Ya. Dan dia ke jalan yang benar ketika main klasik. Tapi jujur aja saya nggak terlalu kompeten dibanding Niam tadi yang bicara soal sosiologi musik dan sebagainya. Yang jelas gini, ada sukacita berbagi ini ke masyarakat luas, karena ternyata di dekat kita nih ada sekolah-sekolah yang punya orkestra bagus seperti Seminari. Itu selalu nonton acara kita, dan tiap-tiap sekolah tuh kan ada eskul musik ya. Jadi kayak SMA 1, SMA Taruna dulu. Terus kali ini Pendowo yang
siswanya banyak didominasi orang-orang Papua, Ya. dia nanti akan nonton acara kita. Jadi Oke. jadi kan kesan apa sih orang Papua sekolah di Magelang kalau nggak ada sepi dengan kegiatan? Nah, kebetulan bulan-bulan akhir ini kegiatan itu hampir tiada hari tanpa kegiatan ya. Kita rasakan Betul. Magelang hidup. Jadi kalau dibawa dari gambaran besar, kami ingin menyumbang ke kota dengan kegiatan ini. Kita berharap yang tadinya nggak melirik musik klasik yang saya bilang tadi, musik yang sastra, berbobot sastra, tiba-tiba dia punya ada musik yang seperti ini dan ternyata layak ditonton dan ternyata menyenangkan juga gitu. Oke. Aku rasa main pop dengan klasik pasti butuh skill yang khusus untuk yang Klasik. klasik. Betul. Lydia yang kita tampilkan tuh belajar sampai Rusia selama 3 tahun Ya. untuk bisa seperti pada level yang besok bisa kita saksikan hari Jumat gitu. Iya, ini kan memilih genre klasik ya. Padahal kita tahu di Indonesia orang gemebiarnya itu dengan pop ya, atau dangdut. Nah, itu kan memilih klasik yang barangkali mungkin image kita di Indonesia itu kasta tinggi ya, segmented banget gitu kan. Yang iya kan konsernya harus di tempat tertentu ya, dengan spesifikasi tertentu. Nah, itu mungkin ada pertimbangan khusus Ya, menampilkan klasik. pertimbangannya pasti nggak komersial satu yang pertama, karena kalau mau nonton yang tadi disebut aset pop, rock, dangdut Komersial itu gitu ya? masif, nontonnya pasti masif. Ya, Pasti nggak di hotel, mainnya pasti di tempat Outdoor, yang lapangan. outdoor, lapangan. Saya merasa apa sih sumbangsih kita ke publik yang real gitu, dan tahu-tahu beberapa kali saya menyaksikan musik klasik di Jogja, rata-rata kesannya seperti ini. Misalnya ada anak SMA pertama nonton pertunjukan klasik, tadinya dianggap angker. Musik klasik itu dianggap angker ya. Wah, kayaknya horor dong. berat gitu kayaknya. Berat ya. Mikir kalau kata gitu. Neyam itu mikir. Oh iya. Butuh mikir ya. Tapi kesan pertamanya bisa menggoda loh pada mereka yang belum pernah nonton pertunjukan klasik. Nah, itu yang membuat kita semangat berani mengadakan ini. Seperti tadi saya sebut SMA Seminari, itu silih berganti generasi. Sekarang udah ada yang jadi Romo, udah jadi Frater minimal. Masih ingat kita sering membawakan pertunjukan ini di sana. Dan anehnya saben saya ditanya, sama seperti pertanyaan Asep, kok klasik gitu, dan diadain di seminari lagi yang jauh dari keramaian gitu, dan eksklusif gitu. Sekalipun kita panggil juga publik untuk nonton sekitar 50, siswanya 200 lebih. Saya selalu merasa ada sukacita. Mungkin yang nonton calon-calon Romo kali. Saya banyak doa, tapi please, bahwa teman-teman saya kan beragam. Aneh nggak para hijaber nonton di sekolah Katolik yang calon Romo? Dan mereka terbuka, dan kita bisa selalu kita adakan diskusi setelah pertunjukan berakhir. Sama besok penonton yang ingin tanya-tanya kepada penampil, kami persilahkan, karena dari situ apa yang tadinya mengganggu pikiran itu bisa jadi clear setelah ditanyakan ke para penampil. Itu tradisi yang selalu kita bawa saben kita mengadakan konser. Iya. Dan saya mengikuti teman-teman Bang Yefta ini getol banget dengan pertunjukan musik klasik ya. Di Atria sendiri sudah berapa kali nih Bang Yefta? Ini yang dulu sejujurnya, kalau saya sebut tadi seminari, sebenarnya jauh lebih banyak dari Atria. Dan sebenarnya kami juga pernah bawakan pada ulang tahun Magelang yang sekian kali itu, kita datangin tim Knol dari Belanda.
karena kerjasama kita dengan Karta Pustaka, Iya. kami berkesempatan mempertontonkan tim Knoll Band dari Belanda Iya. itu pop rock, berbagai genre seperti folk dia bawain, dan berhasil karena eventnya pas ulang tahun Magelang, bahkan kita gratiskan gitu. Iya. Kita teater juga kita mainkan, Asep. Betul. Mengingat banyak kelompok teater seperti punyanya Gepeng Nugroho yang Iya. sampai detik ini, kalau nggak salah besok saya diundang sosio teatrikal, Teatrika. ya. Itu kalau nggak punya reference, kita kan memberikan reference, gambaran bahwa oh, Lydia yang dari Rostov akan main seperti ini, Niam yang sudah konser sampai Azerbaijan, kalau Iya. itu dibanding teman-teman kita yang lokalitasnya Magelang, itu perlu dibuka wawasannya, Wawasannya, bahwa ada loh teman kita masih muda tapi udah menaklukkan Azerbaijan. Ya, luar biasa. Keren kan? Ya. Luar biasa kan? Jadi Makanya kita perlu aplaus ini ke Bang Yekta ini mendatangkan 3 musisi hebat ya. 2 musisi hebat yang memang melanglang buana lah ya. Sekolahnya di Rostov, Atlanta ya kan. Iya. Pentasnya juga udah ke Amerika, Kemana-mana. ya kan, ke Eropa. Vietnam, ASEAN sudah lengkap gitu kan. Makanya kita patut bangga ini. Vietnam itu kan merdekanya baru-baru aja dibanding Indonesia tahun 60-an kalau saya nggak salah, karena dia dijajah mana ya? Inggris kalau nggak Iya, salah. Amerika Inggris. Amerika atau Inggris. Sebutlah gitu. Tapi semangatnya ke sini sama seperti di sepak bola, semangatnya Vietnam untuk ngejar ketinggalan tuh luar biasa banget. Betul. Kualitas skill kalah sama kita, tapi dengan perhatian pemerintah ke bidang seni budaya, kita harus mewaspadai itu, karena ini mudah-mudahan suatu sumbangsih juga bahwa ceritanya begini, teman-teman. Ceritanya saat saya datangin teater, main teater Bandung. Dia salah satu teater yang tua. Untuk dekor rumah, dia tuh hanya ngasih ini kusen. Kusen doang. Kusen doang. Tadinya kan kita mikir kalau bikin rumah kayak tuh udah propertinya kayaknya berat gitu. Iya, ternyata dia kusen. cukup kusen. Terus kaca pengilon, ternyata dia cukup menggantung figura. Iya. Dikasih lampu tentu. Iya. Jadi nggak berapa lama ide itu ditiru oleh Teater Fajar. Saya seneng banget. Oh, ternyata propertinya udah ditiru dengan mudahnya oleh mereka. Cukup figura, kasih lampu, terus dia ada gini-gini. Jadi ketelanjangan di depan penonton dia bercermin, kan itu seperti pantomim ya. Gini, tapi dia tahu bahwa oh itu kaca. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kita perlu banyak membandingkan ya. Bukan ya seperti itulah saya pikir. Sumbangsih kita gandrung seni. Ya, ini teman-teman saya masih ingat dulu di Hotel Atria juga Cascade Trio ya. Datang gitu ya, sampai selesai kan malam. Dan itu mungkin pertama kali saya pentas musik klasik waktu itu. Nonton. Iya, nonton saya. Enggak, maksudnya pentas yang pertama kamu tonton. Kelihatannya ya, pertama itu kan. Padahal umur muda berapa? Padahal umur muda. Jangan disebut lah. Masih muda lah. Gitu. Tapi itu memang luar biasa, klasik gitu ya. Dan waktu di seminari juga saya datang piano ya, pianis itu waktu itu. Dan perlahan juga kayaknya dengan Ananda Sukarlan ya, waktu itu ya. Itu juga luar biasa. Ananda udah 4 kali ya. Saya cerita ke Deka, udah 4 kali di sini. Padahal saya diledek Tanto. Tapi mau ngerti musik. Saya basicnya nggak musik klasik loh. Saya metal juga. Metal juga. Jadi sebenarnya ini basicnya malah aktivis lah teman-teman. Ya. Basicnya aktivis. Aktivis tapi lama-lama beralih ke musik. Nah, ini tentu dulu saya dulu memang buka-buka rahasia aja lah. Dulu di olahraga. Di olahraga terus
nggak terpakai lagi. Sekarang masih main futsal lah. ya, masih main futsal kan? Masih nggak bisa hilang itu. Iya. Kalau mendarah daging. Jadi kenapa ke musik atau ke budaya? Jadi tadi yang teman-teman kita yang pernah tampil di sini itu kan orang-orang hebat. Iya. Sekedar contoh ya, ketika kita lihat Kenenganten ya, kadang-kadang kita musiknya itu band, bingar-bingar gitu. Iya. Terus kita nggak bisa ngobrol dengan asik gitu. Kalau ngobrol kayak terakhir saya kondangan di Ayani itu, kalau ngobrol terpaksa pindah ke yang outdoor supaya suara kita didengar teman-teman. Nah, salah satu teman kita yang juga jadi panitia, si Hansuan bilang, alangkah idealnya ya kalau ini akustik. Cukup akustik, biola, piano, atau string aja, string, cello, biola, alto, itu udah lebih gimana ya, lebih peaceful, lebih damai, lebih apa ya? Khidmat. Iya, untuk pernikahan. Betul. Dan ini di peluang pasar, ceruk pasar ini diambil alih oleh yang didatangkan pada hari Minggu, Stradivari. Itu benar-benar itu memadukan string dengan musik yang kontemporer seperti Bohemian Rhapsody, We Are the Champion, tapi digarap dengan menghibur banget. Saya salut kemarin mereka didatangkan. Pertama kali juga saya nonton karena musiknya jenis musik yang banyak hentakannya, otomatis lampunya nggak seperti klasik. Kita lampunya statis, natural. Tapi kalau kemarin ya blitz, lampu yang warna-warni itu. Nah, itu membuat kita yang tadinya hanya di rumah terus tiba-tiba datang itu merasa musik tuh menghibur, ketemu teman-teman. Saya mendoakan panitia kemarin sebenarnya datengin lagi karena Bu Yola udah diwawancarai belum? Belum. Bu Yola bilang gini ke Sudah ada rencana. Bu Yola bilang gini ke Pak Sek, besok kalau saya pindah, saya ingin perpisahannya Pak Sek manggilin lagi Stradivari katanya. Dia nodong Pak Sek, wah itu ratusan juta gitu katanya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita pernah ngundang orkes Stradivari Surabaya, yang di Surabaya hanya diundang oleh para crazy rich, orang yang kaya sekali itu ngundangnya karena itu di atas 100 juta tarifnya. Kemarin di GOR ya? Di GOR itu 100 juta lebih. Tarifnya mungkin bisa lebih karena satu paket dengan sound, satu paket dengan lampu dan sebagainya. Tapi ini menarik Bang Yeta. Acara wedding selama ini hingar-bingar ya. Ngebeat, ngepop, hingar-bingar. Jarang sekali yang klasik, anteng, suasana. Masih tetap happy tentunya ya. Karena wedding nggak mungkin sedih gitu kan. Tetap happy. Kan perlu dicoba ya. Perlu dicoba. Kalau saya menikah. Ini pasar ya. Kalau saya menikah kan seperti itu. Iya. Kapan pertanyaannya? Jangan bosan doain ya. Amin. Segera ya. Jadi karena belum nikah itu bisa bikin acara seperti ini kan. Gitu ya. Kalau punya tanggungan berat kayaknya. Iya. Dan setelah pandemi itu kan 2,5 tahun itu rintangannya kita nggak sedikit. Iya, betul. Untuk bisa melakukan tindakan seperti ini, action seperti ini, rintangannya nggak sedikit. Kita 2 tahun ya? Enggak? 2 tahun lebih tanpa kegiatan. Dan saya suka ngutip ini ya, bahwa rintangan untuk bertindak itu justru yang memicu kita untuk bertindak. Jadi kalau ada rintangan, orang jadi ogah lah, anunya banyak, tantangannya. Betul. Tapi karena tadi yang kita udah singgung bahwa Gandrung Seni ini mungkin event yang ke-40 loh, dari tahun 2005 itu udah ke-40. Udah ke-40 dari Asep tadi nyebut Ananda Sukarlan aja 4 kali main. Nah, tentu apa yang menjadi halangan itu akhirnya kita nemuin jalan. Selalu gitu. Setiap ada rintangan, kita tembus rintangan, doa, dukungan teman-teman,
tahu-tahu Tuhan buka ada aja jalan yang kita. Nah ini pengalaman ini mahal. Pengalaman ini mahal. Kecapean kita itu terbayar besok kalau acara ini selesai. Tamu kita, musisi yang hadir bisa puas main di kota kecil seperti kita, bahkan mainnya di hotel. Ini lumayan. Atria ini di pusat kota, di tengah gitu. Cuman tantangan kita nggak sedikit karena tadi saya sampaikan Pak Wali, pemerintah tuh support habis-habisan tuh. Jogja bisa setiap hari ada event. Ya kan, dia setiap tahun sekali Sultan memilih novelis terbaik, teater terbaik, filmmaker terbaik. Itu dikasih penghargaan reward. Ya. Di Magelang kapan? Ini suatu PR, misalnya pas hari musik. Beberapa musisi. Atau ya hari jadi kota lah. Pas hari jadi kota. Momentum umum universal kan. Saya pikir Pak Wali memikirkan ini karena tadi kami diterima di rumah dinas, dia bilang 2023 dia akan gaspol katanya. Jadi Asep pasti seneng nih besok podcastnya nggak usah sulit-sulit cari narasumber karena Pak Wali udah bilang 2023 kita akan gaspol. Siap. Oke Bang Yeta, diminum dulu ya. Kan sudah disiapkan kopi sama Mbak Desti tadi ya. Kita break dulu teman-teman ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dengan Bang Yeta ini di Bisa ya, Bincang Santai Suara Merdeka. Ini Bang Yeta ini dari sekian penyelenggaraan musik ya, konser yang diadakan 40 tahun berapa, 90-an barangkali ya. 2005 itu. Sejak 2005 ya. Hitung sendiri. Ya, mungkin sekitar 40-an lah. Itu. Udah 40-an lebih. Nah, ini kan kalau saya amati dari akhir-akhir ini kan suka sekali dengan menampilkan musik-musik klasik ya. Nah, sebenarnya di Magelang sendiri antusiasmenya masyarakat itu seperti apa sih? Dengan konser musik klasik. Pertanyaan bagus sekaligus juga ini ya. Saya pernah terkesan sekali dengan seminari yang saya sebut tadi. Kenapa? Dia tahu kita ngadain acara di sana beberapa kali itu sewa piano. Sewa pianonya di Magelang nggak ada. Jadi yang jenis piano grand itu kami pinjam dari Semarang. Nah waktu itu biaya sewanya tuh 3 juta. Itu pas konsernya mungkin ini dari Korea, ada Profesor Choi diajak Aris Teja, pianis kita, salah satu pianis papan atas kita, dan Aris Teja ini pengampu The Jack Art. Almarhum suaminya Mikhail David, orang Yunani, adalah pendiri The Jack Art. Nah, seminari rupanya tahu kami sewa grand piano itu dari Semarang. Terus nggak berapa lama saya ke situ lagi, kok sudah punya grand piano, gila nggak? Sekalipun second, dia bilang, bagaimana kamu bisa tahu, bisa mendapatkan ini? Ada sumbangan dari sebuah yayasan, dia bilang. Itu tidak saya jumpai, tidak saya jumpai di Unima, Untidar, dan ini sedang dipikirkan oleh wali kota sekarang bahwa setelah urusan dengan rumah tadi yang dikatakan rumah rakyat yang sedang di bedah rumah 900-an, itu mungkin next step-nya dia sedang menyiapkan masyarakat nih, dibantu dulu sarana prasarana, nanti budayanya pasti akan sampai, dia bilang gitu. Jadi saya kalau lihat Untidar itu pembangunan fisik gedungnya mengerikan. Sedang bangun luar banyak biasa sekali bandingkan dengan dengan Unima yang swasta. Tadi saya pulang lewat Unima, terus kita bandingkan dengan Untidar sekarang, baik yang di Sidotopo maupun yang di Dumpo. Dan itu sangat
secara ekonomi sangat membantu masyarakat di sekitar Magelang dengan indekos-an, dengan makan, kuliner ya, dengan semuanya. Jadi kalau kita memberi fasilitas buat seni pertunjukan yang cukup, dulu itu penonton kita itu kalau sebuah pertunjukan teater itu komunitas teater Semarang nonton, Purworejo nonton. Kalau kita ngadain malam minggu, mereka itu mereka tuh jalan-jalan di alun-alun ngebiar pulang pagi loh. Jadi betapa angkringan atau Twin Van Java itu kecipratan berkah. Kita pernah nggak suatu saat kita kan sering makan di Twin Van Java. Pernah tanya nggak jagung bakar ketika musim hujan laku berapa, terus malam minggu tuh laku berapa? Kasian sekali. Kadang-kadang hujan gini, bukanya sore jam 4. Pak Yerta kami pernah laku hanya 7. Berapa duit tuh? Tapi kalau malam minggu pernah 2 juta, 3 juta. Iya kan? Kalau kemarau malam minggu itu bisa 2 juta, 3 juta. Nah, jadi jangan dianggap sepele bahwa pertunjukan seni ini bisa menghidupi banyak kalangan ekonomi ya, masyarakat juga ya. Transport, kuliner, pariwisata, pariwisata. Betul. Jadi saya ingin kalau menggarap kesenian tuh integrated. Jadi kalau kita punya gedung kesenian misalnya, itu mesti terintegrasi dengan transport. Sehingga kalau saya agak jauh membandingkan dengan Jerman, itu ada kereta yang lewat di situ. Jadi selesai konsep dia naik kereta pulang. Kereta bisa sampai jam 12 gitu. Hong Kong juga sampai jam 12, bis sampai jam 12. Nah, kita jam 9 lewat udah nggak ada. Ya kan? Yang publik. Untung ada Grab dan Gojek ya. Nah, ini nanti menjawab apa tadi? Fasilitas apa? Nah, dengan banyaknya itu kan fasilitasnya sendiri seperti apa di Magelang? Yang saya kan antusiasnya udah tinggi nih masyarakat ya, maksudnya dengan pertunjukan saya itu kan antusias. Saya nggak pernah tanya seminari ada kaitan kita mainkan pertunjukan di situ, terus dia tahu saya sewa piano, terus akhirnya dia bikin piano agar saya lebih sering adain acara di situ. Karena setelah ada piano, waduh saya udah ngirit 3 juta nih. Untuk sebuah pertunjukan saya ngirit 3 juta. Dan tidak perlu nggak perlu memberi konsumsi untuk yang nyetem piano maupun yang bawa angkutan itu udah membantu kita. Jadi kalau itu kan alat ya. Nah kalau tempatnya sendiri representatif enggak sih? Makanya tadi setelah pekerjaan rumah kita yang lain selesai, kalau saya lebih minta perhatian ke kampus. Karena di Jogja itu Sanat Dharma punya gedung konsep namanya Driarkara. UGM itu fakultas kedokterannya punya sendiri. Jurusan-jurusan lain juga punya sendiri. Kenapa Unti tidak? Unti bisa membangun gedung yang megah seperti itu. Kenapa nggak satu tempat buat concert hall? Kalau di Tuguran ya katakanlah udah penuh, harusnya di Sidotopo. Lahannya masih luas. Unima udah bisa bikin 2 kampus. Kenapa nggak satu dibikin itu? Dan tidak itu saja PR mereka di bidang agak menyimpang dikit ya. Saya melihat pusat studi budaya itu penting juga. Tadi kalau entah disinggung Niam atau enggak, di Jogja itu bikin kalender musik tuh 1 tahun. 12 bulan tuh diisi para penampil siapa. Tapi di luar itu ada edukasi, ada seminar tentang musik yang membuat masyarakat juga tergugah. Ada antusiasme. Gini toh musik klasik, gini toh musik pop, gini toh dangdut. Itu perlu satu paket. Satu paket bener. Jadi nanti paket lengkap lah namanya.
Jadi tidak hanya pertunjukan saja, tapi ada edukasi yang membuat masyarakat ini jadi terinspirasi bahwa dia butuh pertunjukan itu untuk. Betul. Ya, Kalau di Magelang sendiri, Pak Wali kemarin di Magelang belum punya kalender event ya? PR. Itu ya? mimpi saya, Oke. saya juga akan dengan senang hati kalau misalnya Tanto juga bikin, saya bikin, terus nanti Untit bikin, Betul. ya, Untit bikin. Untit kan punya kelompok paduan suara, yang jadi berprestasi loh tingkat itu internasional. mimpi saya. Jadi kita tidak minta Pemda aja, tapi kita sumbangsih ke Pemda. Saya rasa Pemda cukup membantu dengan memberi keleluasaan pasang ini Publikasi ya. Pak Wali berapa kali Baliho memberi gitu baliho, ya. Betul. Bahkan yang dapat tuh OHD dapat 2 kali ya. Ya, yang terakhir Mata Air Bangsa. Gede-gede lagi. Gede-gede dan tepat strategis. Iya. Oke lah, minimal kayak gitu lah ya. Kemarin pada suaranya yang SMATN dibuatin ya, oleh Pak Pandatara, Wali. Pandatara. Saya dengar itu 23 jutaan loh dengan pajak sekali bikin. Oke. Jadi minimal apa tadi? Minimal Support untuk publikasi. Saya berharap setelah setelah seminari bisa beli piano grand. Saya pikir TN harus segera nyusul itu. TN, karena sekolah asrama. Kampus ya. Kampus-kampus tadi. Pemkot juga perlu beli nggak? Ya saya tadinya rindu gini. Saya jujur aja. Ya. Pada periode pemerintahan yang lalu, saya pernah bilang, ini pemerintahan yang lalu, saya bilang kita kok kalau mau bikin konser kok harus antri dengan wedding, dengan nganten gitu ya. Terus didengar oleh wakil rakyat. Semoga tak gawe ke gedung kesenian. Ternyata yang jadi, maaf nih, untuk para wakil rakyat, yang jadi gedung pertemuan lagi di atas Kiai Langgeng itu, di atas Bunyi Kiai Sepanjang, di atas perpustakaan itu jadi gedung. Loh, ini bukan gedung konser, ini gedung serbaguna. Dan sekarang jadi mall. Yang sekarang masih jadi mall itu perizinan untuk perizinan. Nggak salah karena memang itu tidak representatif buat pertunjukan. Itu gedung serbaguna itu. Jadi kita punya gedung wanita, Bang kita. Ya, sekali lagi itu masih datar kan. Kami ingin yang menurun, jadi para penampil itu di bawah. Itu juga yang dilakukan oleh Driarkara, FKU GM. Concert Hall TBY di Pasar Beringharjo itu. Sosietat di sebelahnya juga turun. Banyaklah Jogja yang buat kita iri habis karena ini lip di Sagan LIP Lembaga Indonesia Prancis dengan penonton yang 200-an itu udah bagus banget. Bagus banget. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perbincangan kita. Tadi sudah sampai kepada antusiasme masyarakat. Sebenarnya kita antusias ya untuk menonton sebuah pertunjukan, gitu kan? Entah itu teater, entah itu sastra, entah itu musik ya, terutama musik yang kita bicarakan tadi ya Bang ya. Nah, apakah ini beriringan dengan fasilitas yang tersedia? Tadi sempat sudah disebutkan sih beberapa seminari punya tempat yang cukup representatif dengan grand pianonya yang dibilang itu baru mahal ya, dan mahal, itu kan? mahal. Nah, secara umum di Magelang sendiri ya, kita tidak berbicara kota maupun kabupaten Bang ya. Apakah sudah mewakili tempat yang representatif untuk sebuah pertunjukan khususnya musik? Saya berharap apapun ya, seremeh apapun Untidar berhasil membangun gedung-gedung yang megah ya. Tempat parkir representatif ya. Yang belum dibangun adalah semacam concert hall yang justru dipunyai oleh SMA 4 ya kan, lucu ya. SMA 4 itu ironis ya, SMA 4 itu kepala sekolahnya waktu itu Bu Nuning adalah teman SMA saya. Dia nggak suka musik klasik loh, tapi dia pikir ini tempat bagus untuk muter film, untuk diskusi. Kalau ada tarian variasi baru bisa dibawakan di situ, gitu ya.
dia ternyata jalan bisa. Ya. Nah, saya ingin meneror Wah, ini rektor bahaya ini. Untit, rektor Untit, Nah, rektor besok rektornya Unima. baru kan? Hah? Untidar besok rektornya baru. Oh gitu ya. Iya, jadi pas ini. PR buat rektor Rektor yang baru. Setelah masyarakat justru bergiat dengan fasilitas yang seadanya, sebenarnya kampus tempat yang pas untuk ini ya, memulai sebuah hal yang benar, bukan hal yang keliru, tapi hal yang benar. Iya. Dan itu mulia karena begitu gedung konser dibikin tadi yang kita bilang peradaban itu akan bangkit, dan malah tidak hanya peradaban itu akan maju, lebih maju lagi karena seni pertunjukan itu kan jadi lebih sering dipentaskan. Di situ bakat-bakat terpendam akan bermunculan karena menemukan panggung. Ada panggungnya. Ya, dan kami tadi kita menyinggung tidak di kampus itu kan tidak hanya pertunjukan aja, tapi bisa seminar. Ya, bisa. Yang terkait dengan teater, musik, dan itu akan menghaluskan perasaan. Ya, barangkali untuk fasilitas seminar sekarang sudah ada barangkali ya, punya aula, hall. Ya. Tapi belum tentu itu bisa dipakai untuk Seni pertunjukan. Sepakat. Jadi beda kalau kita sudah punya tempat seni pertunjukan, bisa dipakai buat seminar, jadi, gitu kan? Jadi dua kampus kita milik yang besar, maksudnya di samping ada Bina Atria, ini kan dia punya radio, udah punya publikasi lewat radio. Unima dengan Ditidar apa ya? Ada ya. Humas juga saya tahu teman kita, Danu jadi humas di Untit. Tinggal eksekusi. Dan itu pasti akan membantu kota kita, bahwa kota kita ini seperti kita singgung, kalau bikin seni pertunjukan tuh magnet dari Purworejo, Temanggung, Wonosobo, bahkan Salatiga. Kalian teman-teman ingat nggak waktu Tulus tampil di Indonesia Bertutur, penonton bisa 24.000 nggak salah? Betul. Gila macetnya. Saya bilang ini dari mana aja? Dari Semarang, dari Salatiga, begitu tahu Tulus main di situ gratis. Tarifnya Tulus tuh rata-rata 400.000 loh tiketnya, digratisin di Borobudur. Akhirnya semua pada berangkat ke Borobudur dan menyaksikan Tulus. Bayangin kalau kampus kita bisa undang tadi Tohpati, Tulus, termasuk yang klasik atau yang teater bisa main di situ, Butet main di situ. Ada monolog Ina Febrianti, saya pernah mentaskan Ina Febrianti di SMATN. Justru sebelum terjadi kasus itu, kekerasan itu. Saya terus menarik kesimpulan. Dulu saya pentasin acara-acara di situ, apakah menyumbang perasaan siswa di sana untuk lebih halus, karena itu sekolah yang agak militeristik. Tapi dengan seni pertunjukan pasti akan menghaluskan rasa. Nah, kita perlu gitu supaya kekerasan bisa kita redam, masyarakat kita lebih damai dan bahagia sesuai slogan yang dipilih oleh Pak Wali. Berarti memang masih PR ya di Magelang ya. Kalau outdoor barangkali banyak pilihan, tapi yang indoor ini yang kemudian belum punya pilihan. Kalau Tanto kan memanfaatkan, FLG kan memanfaatkan yang outdoornya. Ya. Jadi sebenarnya Tanto selalu menganggap bahwa tidak perlu gedung yang megah, di lapangan pun bisa. Tapi sekaligus kita bisa lihat juga kalau gedung teater itu kan memang harus kedap suara, kesenian yang terpilih itu justru saya tetap merasa bahwa di situ kita bisa menemukan oase ya, bersama teman-teman bisa diskusi. Nanti acara kita seperti ini kan, di luar tuh sementara penonton nunggu, di samping ada foto booth yang udah kita sediakan buat generasi Z nih, yang milenial bisa narsis. Eksis. Di atas tuh sebelum gate dibuka, ada kita pilihkan talenta musik tampil si Vicky ya. Vicky tampil bersama temennya perempuan.
supaya ini penonton berkerumun tapi bisa waktunya nggak hanya Tidak menunggu. nggak menunggu Sambil lama menunggu lah, sambil ya. menunggu. Iya. Itu sesuatu yang baru untuk Magelang dan Oke. mudah-mudahan besok kita bisa lebih lagi memberikan sesuatu untuk Iya, Magelang. mudah-mudahan deh. Ya. Ini berarti kita masih panjang ya. Dan ini juga sesuatu yang baru. Ada podcast, jadi tambah semangat lagi. Iya. Terima kasih karena kami dibantu menyebarkan ide-ide yang tadi udah di. Iya. Kalau saya pikir waktunya Tuhan itu pasti akan beda dengan yang kita maui, tapi saya selalu bilang kalau Anda para pemangku kebijakan tahu apa yang kita butuhkan dan Anda berbuat untuk masyarakat luas, Anda sedang di jalur pahlawan. Anda menjadi pahlawan yang kita butuhkan di saat seperti ini. Oke. Masih hari pahlawan ya? Masih November di bulan ini November masih. adalah pahlawan karena ini yang benar-benar dibutuhkan banyak teman-teman di seni dan budaya, sebuah gedung pertunjukan yang representatif. Ya. Dan di kampus saya berharap paling Di banyak kampus ya. Bisa menangkap ini ya apa yang kita obrolkan. Ya artinya apa? Tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Ya, kan? Betul. Itu sumbangsih teman-teman yang saya dengar kemarin rektornya dari Undip. Ini entah besok kita nggak tahu. Ya, belum. Mestinya apakah mungkin rektornya dari Jogja? Karena setiap hari Jogja itu penuh acara. Kita berharap, kita boleh berharap. Intinya kita tetap berharap yang terbaik. Mudah-mudahan kampus bisa menangkap peluang ini bahwa seni budaya itu butuh tempat yang representatif ya. Outdoor oke lah. Kita banyak sekali pilihan outdoor. Tapi yang indoor ini yang kemudian kita belum punya pilihan yang betul-betul representatif. Contoh di Jogja lah, yang dekat banyak ya kan. Banyak tempat yang representatif untuk seni pertunjukan yang indoor ya. Itu kalau outdoor sih kita nggak usah tanya lah ya, karena itu memang sudah banyak pilihan. Oke, Bang Yefta, ini obrolan kita luar biasa, paling lama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya sudah hadir di program kita bisa ya, Bincang Santai Suara Merdeka. Kok saya sering nggak denger tepukan ya di programmu. Kita tepuk tangan buat Asep juga dong. Ya, terima kasih. Keren, Plus kita ini luar biasa ini, tunggu jam tayangnya. Nanti bisa disebarkan semangat positif kita untuk kemajuan peradaban ya, terutama di Magelang. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share tayangan kita ini ya. Terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa kembali. Oke, Bang Yefta, thank you, luar biasa. Luar biasa.